Baik, yang selanjutnya tokoh sosiologi yang menyumbangkan asumsi tentang konflik sosial yaitu ada James A. F. Stroner dan juga Charles Winkel. Nah, kalau bisa dibilang konflik ini juga disebut sebagai konflik berdasarkan subjeknya. Nah, beliau ini mengungkapkan bahwa konflik sosial itu dibagi menjadi 3, yaitu ada konflik intrapersonal, ada yang juga disebut dengan konflik interpersonal, dan ada konflik antar individu dan kelompok. Nah, kita bahas dari konflik intrapersonal dulu. Nah, menurut beliau, konflik intrapersonal itu merupakan konflik yang terjadi dengan diri sendiri. Biasanya konflik ini terjadi akibat si individu ini tuh punya keinginan lebih dari satu dan tidak bisa memungkinkan untuk mengambil semuanya. Nah, menurut James A. F. Stroner dan Charles Winkel, bahwa konflik intrapersonal ini dibagi menjadi 3. Konflik yang pertama yang merupakan bagian dari konflik intrapersonal yaitu adalah konflik pendekatan, approach to approach. Artinya apa, Bunda? Artinya konflik ini merupakan konflik yang terjadi dalam diri individu ketika dihadapkan dengan tujuan yang sama-sama menarik, yang sama-sama diinginkan, yang sama-sama menyenangkan dua-duanya. Salah satu contohnya gini, ketika kalian nanti lulus nih dari SMA, kalian kan pasti akan bingung ya, aduh mau milih mana ya? Mau milih UI atau Unpad ya? Aduh, dua-duanya sama-sama bagus nih. Aku bingung mau milih apa. Secara kualitas mereka sama. Secara lingkungan mereka oke. Kalian bingung karena dua-duanya sama-sama menarik. Nah, itu salah satu bentuk contoh dari konflik pendekatan. Jadi, konflik ini memang dihadapkan kepada individu tentang sesuatu yang dua-duanya menarik, begitu ya. Salah satu contohnya lagi misalkan ya, ketika kalian dikasih uang jajan sama orang tua kalian. Ketika jalan-jalan di sebuah mini store, kalian melihat, wah ini lucu, ini juga lucu, aku pengen dua-duanya tapi uang aku nggak bisa. Tapi aku harus milih nih salah satu yang mana ya, dua-duanya aku suka gitu. Nah, itu salah satu bentuk konflik pendekatan. Konflik yang selanjutnya yang merupakan bagian dari intrapersonal yaitu adalah konflik pendekatan penghindaran. Artinya, dalam konflik ini kalian punya perasaan positif dan negatif dalam suatu objek. Ya, Bunda tegaskan lagi, kalau konflik pendekatan penghindaran, kalian punya perasaan positif dan negatif ya ketika dihadapkan oleh sesuatu. Contohnya begini, ketika kalian lulus dari SMA nih, ya, kalian pengen ke universitas yang ternama, tapi kalian khawatir kalau kalian nggak akan bisa lolos di SBMPTN atau di UTBK. Akhirnya kalian udahlah nggak jadi, kayaknya aku nggak bisa deh ke sana. Nah, salah satu itu contoh konflik pendekatan penghindaran. Satu sisi kalian mau ke universitas tersebut karena bagus, karena kualitasnya oke, karena lingkungannya baik. Tapi satu sisi kalian khawatir kalian akan tidak lolos untuk di UTBK untuk masuk ke universitas tersebut. Akhirnya kalian mengurungkan niat tersebut. Ya udahlah, milih nggak jadi aja. Takutnya nggak lolos. Nah, itu adalah konflik pendekatan penghindaran. Kemudian konflik yang ketiga yang merupakan bagian dari konflik intrapersonal yaitu adalah konflik penghindaran. Artinya konflik ini terjadi ketika individu dihadapkan kepada dua alternatif yang memang tidak diinginkan kedua-duanya. Salah satu contohnya adalah ketika si A harus menjual mobil kesayangannya kalau dia mau masuk sekolah pilot. Tapi kalau dia mempertahankan mobil kesayangannya, dia tidak bisa mendaftar sekolah pilot. Ya, itu salah satu contoh konflik penghindaran. Jadi, Bunda tegaskan sekali lagi bahwa dalam konflik intrapersonal ada 3, yaitu ada konflik pendekatan penghindaran, dan konflik penghindaran. Kemudian menurut James A. F. Stroner dan Charles Winkel, setelah konflik intrapersonal, yaitu tentang konflik batin atau diri sendiri, yang selanjutnya adalah konflik interpersonal.
Artinya memang konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan. Biasanya ini terjadi pada orang-orang atau pada pihak-pihak yang statusnya berbeda dan peranannya berbeda. Jadi karena status dan peranan di masyarakatnya berbeda, otomatis kepentingannya atau kebutuhannya juga pasti berbeda. Sehingga dapat memicu terjadinya konflik sosial. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada konflik antar individu dan kelompok ya. Artinya memang di sini biasanya individu itu mendapatkan tekanan-tekanan dari kelompok sosialnya untuk mencapai konformitas. Mencapai konformitas di sini artinya untuk mencapai keselarasan begitu ya. Terkadang seorang individu itu dikucilkan oleh kelompoknya karena tidak satu jalan dengan kelompoknya begitu ya. Sehingga dia dijauhkan. Bagi mereka yang memang bisa mengikuti aturan main kelompoknya, dia akan diakui, dia tidak dikucilkan. Tetapi bagi mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan kelompoknya, secara alamiah sebenarnya mereka juga akan dikucilkan oleh kelompoknya. Itu yang dimaksud dengan konflik antar individu dan kelompok.